Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di channel Tin 5 Unpad. Nah, dari video-video sebelumnya kan sudah ada tentang penjelasan dari fisiologi dan beban kerja. Nah, di sini pun videonya akan sama seperti video-video sebelumnya yang telah diupload oleh teman-teman. Di sini kita akan membahas lebih ke studi kasus yang akan nanti dibahas di akhir video ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fisiologi dan beban kerja. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak kelanjutannya. Oh iya, sampai lupa. Perkenalkan, nama aku Ircis Kisabila, NPM 240310180051. Oke, lanjut deh. Apa itu fisiologi? Oke, fisiologi merupakan salah satu cabang ilmu ergonomi yang fokus terhadap pengukuran energi yang dikeluarkan atau energi yang dikonsumsi oleh manusia. Dalam menjalankan aktivitasnya, energi yang dikeluarkan atau dikonsumsi terjadi karena adanya proses metabolisme yang terjadi di dalam otot yang ditunjang oleh sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan yang terdapat dalam tubuh. Nah, jadi fisiologi itu seperti itu, guys. Oke, next. Apa itu fisiologi beban kerja? Nah, beban kerja dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara kemampuan pekerja dengan tuntutan kerja. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang berlebih. Nah, kayak gitu. Memang harus apa sih fisiologi dan beban kerja itu? Oke, nih sebagai contohnya, misalkan ada dua orang yang sedang diberi tugas untuk mengambil air dari mata air ke desa mereka. Nah, jarak dari mata air ke desa mereka itu sangat jauh sekali, sejauh mata memandang. Iya. Nah, mereka itu disuruh mengambil air untuk pasokan, ya kalau sekarang pasokan untuk coronavirus ya. Nah, kayak gitulah. Mereka disuruh untuk mengambil air dari mata air sampai ke desanya, dan itu memerlukan waktu yang sangat banyak sekali, lama banget. Nah, mereka itu mencoba untuk bolak-balik selama 3 kali dan hasilnya mereka mencapai kelelahan yang berlebih, tapi hasilnya nggak begitu banyak. Nah, satu orang ini, kita sebut saja namanya Johnny berpikir, daripada kita memutari suatu gunung ini terus kita mengambilnya bolak-balik, kenapa kita nggak bikin saluran air aja yang mengaliri desa kita, dari mata air ke desa kita? Kenapa nggak gitu ya? Nah, si Johnny ini sudah berpikir bahwa fisiknya tidak akan kuat untuk mengambil banyak air dengan waktu yang cepat. Maka dia berpikir untuk membuat aliran air itu dari mata air agar sampai ke desanya dengan cepat dan banyak. Seperti itu. Nah, setelah dibuatnya jalur mata air itu, mereka jadi lebih cepat mendapatkan air, dan juga mereka tidak capek-capek bolak-balik dari desa ke mata air ke desa untuk mengambil air. Seperti itu, guys, contohnya. Jadi perlu dipikirkan lagi nih gimana caranya membuat beban kerja menjadi lebih ringan tetapi hasilnya itu produktif. Itu sih kesimpulannya. Oke, nah di sini kita masuk ke studi kasusnya tentang fisiologi dan beban kerja. Nah, di sini kita mengambil kasus analisis beban kerja fisiologi dan psikologi karyawan pembuatan baju di PT Jaba Garmindo Majalengka. Nah, kita ceritain sedikit profilnya. PT Jaba Garmindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Produk yang dihasilkan PT Jaba Garmindo adalah baju. Sudah pasti dong, garmin seperti itu, pakaian yang dihasilkan. Terus mereka mengalami masalah nih. Masalahnya, karyawan yang mengalami kelelahan secara fisiologi dan psikologi dapat menyebabkan penurunan pada produksi. Nah, jadi
karena beban fisiologi dan psikologi yang didapati oleh pekerja-pekerja akan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dan juga fisik mereka. Jadi itu membuat produksi perusahaan melemah dan mereka gampang kecapean. Lalu juga tujuan dari analisis ini mengukur beban kerja secara fisiologi, psikologi, dan analisis terhadap proses produksi perusahaan. Dan juga ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unsur-unsur terkait, dapat digunakan sebagai literatur dan alternatif perbaikan metode kerja dalam hal perbaikan kinerja dan pengamatan energi fisik operator pada saat bekerja dan upaya memberikan perlindungan terhadap kesehatan operator dan peningkatan produktivitas kerja. Itu baru sampai manfaat penelitian, dan ini mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman bagaimana cara menghitung denyut nadi, menghitung energi yang keluar, konsumsi energi. Nah, itu udah dijelasin di video-video sebelumnya, dan di infografis ini hanya dimuat hasil dari analisis yang telah diujikan oleh si peneliti. Kalau butuh sumbernya nanti aku cantumin di sini. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat. Oke, segitu aja sih si infografis yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan, mohon dimaklumi. Ini juga dibuat dengan kreativitas saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.